Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai ketua kelompok 1, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang cerminan dan nilai mulia al-asma al-husna. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang ar-Razzaq. Nama ar-Razzaq merupakan nama ke-18 dari 99 al-asma al-husna. Kata ar-Razzaq terambil dari kata akar kata ro, za, dan qaf, berarti rezeki atau penghidupan. Dalam KBBI, rezeki berarti sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan, dapat berupa makanan, nafkah, dan hal lain. Imam Ghazali menjelaskan kata ar-Razzaq adalah dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang memberi rezeki, serta dia pula yang mengantarnya kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Teladan dari sifat ar-Razzaq. Yang pertama, meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya serta berusaha mendapatkan rezeki. Kita harus jeli melihat peluang rezeki dalam bumi yang kaya ini. Agar jeli melihat peluang ini, kita harus melewati 3 syarat, yaitu yang pertama, berusaha dengan maksimal dengan cara yang baik. Kedua, meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya serta berusaha mendapatkan rezeki. Yang artinya, sebagai makhluk Allah, kita harus meyakini bahwa Dia telah menjamin rezeki makhluk-makhluknya. Tidak ada makhluknya yang dibiarkan terlunta-lunta kecuali karena perbuatan pengerusakan dari makhluknya sendiri. Dengan jaminan rezeki yang Allah berikan, kita harus senantiasa berdoa kepadanya untuk diberikan petunjuk atas letak rezekinya dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saling berbagi rezeki kepada makhluk lain. Sebagai bagian dari cerminan nilai ar-Razzaq dalam kehidupan di dunia ini ialah dengan senang hati membagikan rezeki dan dari Allah kepada setiap makhluknya. Sikap membagikan rezeki kepada setiap makhluk Allah merupakan wujud dari perantara sampainya rezeki Allah. Sikap membagikan rezeki merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sikap ini diaktualisasikan, maka silaturahmi dengan sesama akan semakin erat dengan sendirinya. Sebaliknya, jika sikap ini ditinggalkan, maka sifat individual akan semakin marak dan sifat peduli terhadap orang lain akan menurun. Dalam membagikan rezeki, kita tak diperkenankan untuk menyertainya dengan perbuatan maupun perkataan yang menyakiti hati. Perbuatan dan perkataan yang menyakiti hati akan melemahkan silaturahmi. Lebih baik berbuat dan berkata baik daripada membagikan rezeki dengan perbuatan dan perkataan yang buruk. Pengertian al-afu. Nama al-afu merupakan nama ke-83 dari 99 al-asma al-husna. Kata al-afu terambil dari kata yang terdiri dari huruf ain, fa, dan waw. Maknanya yaitu meninggalkan sesuatu dan memintanya. Dari sini lahir kata afu yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah, memaafkan. Dalam beberapa kamus, kata afu berarti menghapus, membinasakan, dan mencabut akar sesuatu. Kata al-afu berarti Allah maha memaafkan kesalahan hambanya. Pemaafan Allah tidak hanya tertuju pada mereka yang bersalah secara tidak sengaja atau melakukan kesalahan yang tidak diketahui, melainkan pemaafan secara universal diberikan kepada semua hambanya, bahkan sebelum mereka meminta maaf Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Teladan dari nama baik al-afu. Yang A. Meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan hambanya. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kesalahan yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita mau bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan dalam waktu walau sedikit."
Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Oleh karenanya, seyogyanya kita memahami bahwa kesalahan yang pernah dilakukan pasti telah dimaafkan oleh Allah, apalagi jika disertai dengan pertaubatan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Melakukan taubat adalah menyadari kesalahan hamba, meminta ampun atas kesalahan tersebut, dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan berupa kembali. B. Perintah untuk menjadi manusia pemaaf dan penutup aib orang lain. Untuk meneladani kata afu, maka kita harus menjadi seorang pemaaf dan berusaha menutup aib orang lain. Menjadi pemaaf dan penutup aib orang lain sekarang ini penting. Aktivitas sehari-hari dalam dunia nyata maupun dunia maya terkadang membuat kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Oleh karenanya, sikap pemaaf dan penutup aib orang lain harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman, jika kamu menyatakan kebajikan, menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Quran Surat An-Nisa ayat 49. Al-Hadi disebutkan dalam buku Asmaul Husna memiliki arti yang maha pemberi petunjuk, yang berarti Allah memberikan petunjuk kepada orang yang beriman agar menuju jalan yang benar. Dengan mengikuti petunjuk Allah, umat muslim diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang baik sekaligus membekali diri dari akhirat nanti. Umat muslim dapat meneladani sifat Al-Hadi dengan menimba ilmu sebanyak-banyaknya agar bisa menjadi panutan atau petunjuk bagi orang-orang muslim. Diharapkan ilmu yang dibagikan dapat membantu orang lain untuk menuju jalan yang benar. Pengertian Al-Malik. Al-Malik merupakan Asmaul Husna ke-18 dari 99 Asmaul Husna. Nah, secara umum diartikan sebagai raja atau penguasa, dan juga ada pula yang diartikan sebagai yang maha merajai. Ini artinya Allah SWT memiliki sifat pemimpin yang mempunyai kekuasaan atau otoritas tertinggi untuk mengendalikan sesuatu. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, arti Al-Malik ialah dia yang tidak butuh pada sesuatu dan dia adalah yang dibutuhkan. Nah, untuk meneladani Asmaul Husna Al-Malik, kita sebagai hamba harus bersikap rendah hati, tidak sombong, tidak semena-mena, dan tidak aku dengan kekuasaan yang bersifat semu dan sementara. Al-Khaliq secara bahasa berasal dari kata khalaqa yang berarti mengukur atau memperhalus. Makna ini berkembang menjadi menciptakan. Kata khalaqa menjelaskan arti tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala lewat segala ciptaannya. Berikut ini cara meladani sifat Allah Al-Khaliq adalah dengan menciptakan hal-hal baru yang lebih kreatif, inovatif, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Hal ini diperlukan karena proses terciptanya suatu memerlukan pengetahuan dan kemampuan, seperti memanfaatkan kulit telur untuk hiasan pot atau vas bunga. Ini merupakan hasil karya yang bermanfaat sekaligus memiliki nilai seni dan ekonomi. Al-hikmah adalah kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, peribahasa, kata-kata bijak. Dan Al-Quran, hikmah adalah setiap perkataan yang benar dan menyebabkan perbuatan yang benar. Hikmah adalah suatu proses panjang yang telah dilakukan oleh seseorang. Hikmah di balik kita melewati fase ini juga sangat berguna bagi masa depan kita kelak, yaitu bagaimana pembentukan kita agar menjadi seseorang optimis, serta terus berjuang dalam menjalani kehidupan. Salah satu contoh kebijaksanaan dari Allah SWT juga ditunjukkan dari bagaimana Dia tidak langsung menghukum hambanya yang melakukan
kedurhakaan. Meski banyak dari hambanya melakukan kedurhakaan, Allah SWT tidak bersemerta-merta lantas melimpahkan azab yang sangat pedih. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.